segera menggunakan baju orange. Gimana nih Bang? Teman-teman, ini mohon maaf, saya tidak bisa berkomentar apa-apa atau berkomentar terkait dengan klien saya hari ini. Saya mohon maaf. Tapi yang dituju Bang, yang dituju siapa inisialnya gitu? Apa? Yang dituju itu inisialnya siapa? Yang bikin scan kayak apa? Skincare ini abal-abal itu. Skincare abal-abal. Yang itu Yang ditujuin Bang, maksudnya yang ditujuin skincare abal-abal itu siapa? miliknya. Miliknya, pemilik pabriknya. Yang dari pertama itu siapa Bang? Yang Pemilik pabrik, skincare-nya. Yang pengedarnya. pengusahanya. Usahanya. Apakah masih circle dengan yang sekarang lagi berpolemik? Oh, kalau itu saya nggak tahu. Tapi dia mengklaim dirinya ya mau diperas sama Nikita Mirzani, itu aja yang saya kasih clue-nya. Dah, oke? Katanya terlibat juga dari Udah deh, ini aja deh baru satu. Banyak deh akun-akun hoax gitu, udah nggak usah dipikirin. Ya, kita ini orang hukum, jadi berbicara hukum aja. Gitu. Yang pasti, saya mau mengapresiasi juga nih, ya, pihak penyidik Cyber Polda Metro Jaya, karena sudah membuktikan kepada masyarakat bahwa tidak ada siapapun yang kebal hukum, ya. Sudah dibuktikan secara profesional, sudah dikerjakan, dibuktikan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Buktinya apa? Nikita Mirzani yang digadang-gadangkan orang yang kebal hukum, tidak kebal hukum. Nah, gitu loh. Nah, saya juga ingin menyampaikan nih, ya, teman-teman, saya ingin menyampaikan kepada para kuasa hukum yang pelapor, tolonglah apresiasi kinerja dari penyidik Cyber Polda Metro Jaya. Apresiasi. Jangan kalian masih terlihat di beberapa wawancara, saya lihat masih tidak terima, masih terus menginginkan atau merongrong pihak penyidik Cyber Polda Metro Jaya, nggak cukup puas dengan Mail dan Nikita ditahan, gitu loh. Masih kepengen harus ada yang lain. Nih, saya himbau nih buat para senior saya lagi, ya, yang kebetulan menjadi kuasa hukumnya pelapor. Nomor satu, saya mau tanya, Anda melapor di Polda Metro Jaya, artinya kan Anda percaya kepada Polda Metro Jaya. Artinya Anda percaya bahwa penyidik Cyber Polda Metro Jaya akan menjalankan prosedur proses hukum sesuai dengan alat bukti yang diberikan oleh kalian, kuasa hukum pelapor. Ya kan? Nah, dan sudah dibuktikan kerja profesionalnya penyidik Cyber Polda Metro Jaya dengan menjadikan tersangkanya Nikita dan Mail. Jangan lagi dong ngepus-ngepus istilahnya penyidik nih harus ada tersangka lagi. Saya ingetin nih, mungkin abang nggak inget nih, kita nih pengacara bang, ikuti proses hukum, percayakan kepada penyidik, dan penyidik sudah membuktikan kok kinerjanya profesional, ya. Jangan dirongrong, ikuti proses hukum. Jangan minta klien saya begini, nggak, ikuti proses hukum, sajikan alat bukti. Dan ingat, pengacara itu bukan alat pemuas daripada klien. Pengacara namanya penasihat hukum, harus bisa menasehati kliennya secara hukum. Bu, Mbak, Mas, Pak, kita nggak bisa nih maksa-maksa. Selain Nikita, selain Mail, harus ada lagi yang masuk. Kita ikuti proses hukum, kita sajikan alat bukti. Tolong kasih pemahaman, kasih pengertian kepada pelapor atau klien Anda yang mungkin paham atau tidak paham hukum, tidak paham prosesnya. Itulah gunanya kalian sebagai pengacara, sampaikan kepada klien, Bu dokter, Mas, sabar ya, kita ikuti proses hukum. Toh sudah dibuktikan penyidik profesional. Buktikannya dengan apa? Dengan orang yang katanya kebal hukum menjadi tidak kebal hukum, menjadi tersangka dan saat ini ditahan. Itu kan sudah bukti nyata, gitu loh. Sampaikan, abang sebagai pengacara, ya mungkin senior dan jam terbangnya di atas saya jauh, harusnya bisa menyampaikan kepada kliennya.
Mas, Bu, sama kliennya, jangan paksa-paksa penyidik, ikuti saja proses hukum gitu loh. Gimana sih kok malah saya lihat di TV setiap hari pengacaranya ini harus ada tersangka berdasarkan sudut kacamata saya. Nggak bisa begitu. Kalau Anda sudah menyerahkan laporan polisi, artinya Anda sudah percaya. Dan kepercayaan itu sudah dibuktikan. Para penyidik profesional sudah dibuktikan. Sehingga masuklah 2 orang ini. Gitu loh. Saya cuma mau menghibau nih abang-abang saya, jangan inilah. Dalam menangani perkara, berikan contoh kepada saya nih, junior nih. Saya juniornya pengacara pelapor. Saya juniornya jauh mungkin ya. Tolong contohkan kepada saya. Ikuti aturan atau proses hukum yang benar. Jangan mengikuti keinginan klien. Ada istilah, jangan, ini istilah saya ya, istilah saya loh. Jangan maju tak gentar pembela yang bayar, gitu loh, ya. Tapi sajikan betul-betul alat bukti sehingga prosesnya, kalau misalnya mau target klien saya atau target dokter yang lain, sajikan aja alat buktinya, jangan maksa-maksa gitu loh. Polisi udah profesional, kasihan polisi, ya. Lo datang ke polisi bikin laporan, polisi kerja benar profesional, masuklah orang udah masuk, lo masih nggak hargai, lo masih anggap kerjanya polisi nggak maksimal, gitu loh. Kan kasihan polisi, emang kerjain cuman klien abang doang gitu. Banyak laporan polisi, ya. Udah itu aja. Bang, terakhir Bang, terkait kejanggalan dari dokter R sendiri kan sampai mau kalau dia benar kenapa sampai setuju dengan paten itu seperti apa mungkin? Nah, tentang aku udah capek. Terkait kejanggalan dari dokter R sendiri kan Bang sampai mau paten itu kalau misalnya dia benar Bang seharusnya kan ya nggak usah sampai di masih di frame. Menurut saya dimanapun kalau orang bertransaksi Ikut ya. tidak sesuai aturan hukum yang berlaku atau sebab yang tidak halal, artinya dulunya harus diperiksa dong. Kan ini ada komunikasi nih, gua bayar lo tapi lo harus begini, artinya kan sesuatu yang harus tidak halal, kesepakatan yang tidak halal, artinya kedua belah pihak harus mendapatkan proses hukum yang sama. Makanya kemungkinan, makanya saya bilang sebenarnya penasihat kita bisa melakukan penyuapan di Mabes Polri, laporkan saja nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini ada kesepakatan yang tidak halal. Karena ada sesuatu kesepakatan yang menurut saya ada unsur kriminalnya. Dan ketika satunya diproses hukum, ya satu juga di proses hukum. Ya. Makanya juga harus dilaporkan ke Mabes Polri. Mudah-mudahan di pengacaraan kita sudah melakukan langkah itu. perlu dicek juga nih Bang untuk produk SIR juga Bang. Ya kalau menurut saya perlu. Kegaduhan harus dihentikan. Artinya kegaduhan terjadi karena masalah skincare. Otoritasnya siapa? Berarti Kementerian Kesehatan, BP POM, dan juga Cyber Polda turun dan lakukan investigasi. Karena antara itu skincare itu benar atau tidak, berbahaya atau tidak, itu harus melalui tes lab. Dan tes lab itu tidak boleh pribadi, harus melalui mekanisme hukum dan lembaga yang tersebut. Oke? Bang Sunan, satu terakhir dari saya Bang Sunan, bagaimana tanggapannya terkait dengan bocornya rekaman yang klien abang diduga menyambungkan kepada Nikita Mirzani dan menyuruh untuk mengikuti apa yang diarahkan oleh Nikita Mirzani, Bang? Gini, saya nggak mau ngomong masalah intisari dari percakapan tersebut. Yang perlu saya sampaikan, Anda ini siapa sih? Atau di belakang Anda ini siapa? Kok bisa-bisanya merekam-rekam, ya? Merekam percakapan orang, merekam orang video tuh. Emang Anda siapa? Anda institusi, Anda KPK, Kejaksaan, atau Polri, ya, yang bisa melakukan rekam-rekam gitu. Apa maksud dan tujuannya apa? Setahu saya nih, ada loh undang-undangnya. Tidak boleh merekam-rekam orang sembarangan tanpa hak, tanpa izin, gitu loh. Jadi ya saya nggak mau bicara masalah intisari percakapannya apa. Saya cuma mau tanya, ada nggak izin kalian untuk merekam-rekam? Ada nggak izinnya? Itu aja. Saya mau tanya, ada izinnya nggak? Ada izin nggak misalnya dari klien saya? Dok, kita ngomong, kita rekam ya. Oh ya, silakan, kata dokter gitu kan. Ada nggak? Kalau nggak ada, sudah. Berarti Anda siap-siap nanti mungkin berhadapan dengan
pasal-pasal yang dapat menjerat seseorang merekam tanpa hak, tanpa izin. Bukan begitu Bang? Betul sekali. Lalu bagaimana Bang dituduh sebagai dalangnya Bang? Dituduh sebagai dalangnya seperti apa nih Bang? Tanggapannya Bang? Apa? Dr. Oki dituduh sebagai dalangnya dalam kasus Nikita Mirzani ini Bang? Jadi nanti aja kita agendakan lagi. Ini saya kasih tahu ya. Ada, gitu. Habis teman-teman wartawan mancing mulu sih. Ini saya kasih tahu. Dalam perputaran kasus skincare, ya, mafia-mafia skincare atau apapun yang diistilahkan oleh para masyarakat, dalangnya ada. Dalangnya ada. Dan dalangnya itu memang pengen melihat sesama pengusaha skincare berantem. Sesama pengusaha skincare, sesama pengusaha pabrik itu berantem. Dah, itu aja. Berarti untuk menegaskan dari dokter Oki nggak ada keterkaitan. Tidak ada keterkaitan dan tidak ada kesalahan Saya Bang? bicara soal klien saya, karena saya pengacara profesional. Saya belum diizinkan oleh klien saya, Dr. Oki, untuk bicara sama teman-teman media terkait intisari kasus. Makanya saya tidak mau bicara. Saya menghormati ya privasi klien saya. Oke, dulu ya. Klarifikasinya benar nggak sih Bang? Sebentar lagi pakai baju oranye dari klien Abang itu cukup mengganggu tuh Bang pernyataan Saya itu. nggak terganggu. Nggak, pernyataan itu benar nggak sih? Enggak. Klien saya nggak terganggu, saya juga nggak terganggu. Kalau iya kan pasti saya udah stres lah. Masa klien yang masuk. Udah ya? Yuk, makasih ya.